cara melihat. Nah, kita lihat di sini waktu itu ceritanya tentang Abraham. Abraham waktu itu berpisah. Kalau yang jangan mengatakan, Abraham sama Lot waktu itu sudah bersama-sama, setara juga. Kamu terus istri-istrinya tukaran, terus tukaran. Akhirnya mereka memutuskan, oke, ayo kita berpisah. Akhirnya Abraham ini memberikan kesempatan sama Lot, terus kamu bela dulu, pilih yang terbaik. Akhirnya Abraham itu dibilang sama Tuhan waktu itu situ begini. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah di tempat kau berdiri, ke timur, barat, bla 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 bla. Sebab dari bawah kata-kata itu. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu selama-lamanya. Saya mau tanya, saya nggak sesat kalau tidak ada katanya. Sebab apa yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Saya mau tanya, kalau Abraham itu cuma melihat sepeta tanah, yang dikasih Tuhan sudah besar. Sepeta tanah, benar nggak? Loh, Tuhan janjinya jelas loh. Yang kamu lihat tak kasih ke kamu. Berarti sebenarnya Tuhan lagi ngomong gini. Kalau kamu melihat jauh besar, aku akan kasih sebesar itu. Setuju ya? Saya nggak bohong di sini. Ya loh. Sama. Tuhan lagi ngomong gini loh. Atau nih, kamu melihat seberapa besar mimpimu, aku akan kasih segitu. Kita seringkali jadi anak muda yang takut untuk bermimpi. Kita jadi anak muda yang melihatnya itu masa biasanya aku tak bikin ini aja jualan di aku. Terus yang cewek ini kan, nanti kamu habis lulus kuliah apa? Bikin suami. Gak bener ya? Kita sering kali jadi anak muda yang kalau menurut saya bukan minder sih, tapi kalau buat saya, kamu sudah mau bunuh diri sendiri. Kamu mematahkan mimpi sendiri, kamu mematahkan destiny yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup. Saya mau tanya, kehendak Tuhan itu masih Abraham, tanah yang besar atau tanah yang kecil? Besar. Kehendak Tuhan itu masih tanah-tanah yang sedikit besar, itu Abraham. Untungnya di sini Abraham kan ada benar, dia mengambil dari semuanya, semua bukan dari dia kikir, bukan. Tapi dia punya iman, yang semua yang kalian ini Tuhan akan kasih. Biar mudah dengarkan saya baik-baik. Tuhan sudah kasih jasanya yang besar dalam hidup. Dari kaulah Tuhan sudah kasih sebuah satu paket apa ya, destiny yang luar biasa for each of you. Gak ada yang ngomong gini, gak bisa apa-apa. Gak ada yang ngomong gini. Pertanyaannya cuma simpel, seberapa jauh kamu melihat? Itu yang akan kamu sediakan. Oke, jelas. Apa yang kamu lihat tidak akan kamu sediakan. Next. Jadi visi adalah cara melihat masa depan. Oke, sekarang kita buka di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Tolong yang namanya Liv Jun, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulang tidak selalu bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mataku melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis dari hari yang akan hidup sebelum ada tertulis dari badannya. Nah, kata-kata yang menarik itu ada di ayat 13 dan 14. Perhatikan baik-baik. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, Tuhan yang menuntun. Ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal hidup dalam kitabku semuanya tertulis hari-hari yang akan ditutup sebelum ada satu daripadanya. Saya tulis di situ ada versi message. Ya, yang asal-asal dituntut terus belajar tapi tak pakai versi biar pendek. Ayat 16. Like an open book, you watch me grow from conception to birth. All the stage of my life were spread out before you. Nah, ini kata-kata penting. The days of my life I'll prepare before I even live one day. Saya katakan sekali lagi, Tuhan sudah persiapkan semuanya bahkan sebelum kamu lahir. Bahkan sebelum mama papamu mikir, ayo kita punya anak, Tuhan sudah pikirkan hidupmu. Tuhan sudah kasih destiny dalam hidupmu. Jadi lucu banget kalau kita jadi anak muda sama gini, masa depanku suram. Tuhan nggak tahu sih Tuhan gimana. Tuhan tahu lah maksudnya apa.
Dan Tuhan sudah persiapkan masa depan yang baik. Pertanyaannya sama kayak tadi Musa, kamu dia seperti apa? Apakah kamu orang itu seperti sekarang? Tahu? Semua pilihan sekarang ada kita juga. Tuhan sudah persiapkan yang terbaik. Tapi kalau kita melihatnya terlalu pendek, dia tidak akan lakukan. Next. Nah, kenapa di sini ada gambar koper? Ada yang pernah baca bukunya Max Lucado? Temukan switch box ada. Ada yang pernah baca? Satu. Masya ampun. Asal tolong ya. Kalian ini harus banyak membaca. Jangan sampai kasih tahu sesuatu ke anak kalian yang kalian sendiri tidak punya. Benar ya? Dan mungkin kamu memberikan sesuatu yang kamu sendiri tidak punya. Baca bukunya, super bagus. Temukan switch box ada. Di dalam bukunya Max Lucado itu ngomong kayak gini. Waktu nanti saya kasih tahu. Max Lucado itu ngomong kayak gini. Waktu kamu lahir, gambarannya itu kayak gini. Tuhan itu kasih kamu sebuah koper. Oke, bayangkan. Waktu kamu lahir, Tuhan itu kasih kamu sebuah koper. Di dalam koper itu terdapat semua passionmu, talentmu, karaktermu, bahkan kehidupanmu sekarang itu ada di dalam koper itu. Tahu nggak kesalahan terbesarnya kita apa? Kita buka koper itu dan kita lihat sejenak kita buka, terus ngomong, dan terus lihat gitu. Terus lihat dia pakai, tapi ini nggak terpakai. Lagi di depan, bisa baca, padahal kamu juga keren, jadi lagi. Tahu nggak maksudnya? Kita sering kali noleh dan kita mau punya orang lain itu keren. Waduh, itu sangat hot. Kita tidak lihat isi ngomong kita sendiri. Sekali lagi, tidak ada satupun di tempat ini kita yang diciptakan dengan tujuan. Setiap kita ini tetap koper, yang punya kualitas yang sama. Pertanyaannya, kamu sadar nggak isi ngomong itu? Kamu sadar nggak? Bahkan mungkin karakter yang di dalam hati berhanya contohnya ada ya. Mungkin ada satu baca buku ini, dia tahu. Aku ini termasuk orang yang semangat keras. Bukannya maksudnya temperamentnya apa sih? Maksudnya kayak aku berani. Dulu aku sering merasa bahwa itu adalah sesuatu yang kayak aku mau siapin yang besar ini. Terus marah. Pengen aku orang. Tapi tahu nggak? Ternyata di dalam hidup kita ini semua jenis orang itu pakai sepatu. Kamu nggak pernah tahu waktu kamu sedang, contohnya apa ya? Saat kamu sedang bergesekan sama temanmu, dia baca sesuatu. Dan Tuhan itu pakai setiap kita itu untuk memproses orang lain. Tuhan pakai setiap karaktermu itu untuk melakukan sesuatu yang kita nggak sadar. Benar ada? Ada satu temanku, bukan temanku sih. Ada satu anak UKM. Dia itu cerita kayak dia tuh belas kasihnya sangat tinggi gitu ya. Karena kalau misalnya ada teman yang meninggal tuh kerjanya ngapain? So sorry to hear that. Betul? Terus ngomongnya dia apa pun buka. Dia itu suatu hari ini aku terdekat di sini masih dia mau pindah. Aku tuh suatu hari ya, aku kayak terdekat untuk melakukan ini lagi. Karena biasanya apa temanmu apa yang meninggal kan cuma ngomong. Dia itu cuma ngomong begini. Aku tahu perasaanku kok. Mesti apa? Karena yes, ada cerita kamu jadi aku tahu perasaanku. Marah ya. Nanti kamu di mana? Juga sama nanti ngomong aku nggak tahu. Akhirnya dia datang. Kamu tahu? Dia makan dalam berbeda. Waktu dia datang, dia cuma peluk temannya. Nggak ngomong apa-apa. Wes. Katanya gitu, jadi nangis aku nggak nangis kok. Karena orang ini nggak pandai bicara, ngerti nggak sih? Dia bukan tipe orang yang kayak bukan. Dia tipe orang yang hanya bisa diam, yang bisa menyampaikan perasaannya. Tak kasih tahu ya. Mari setelah itu, setelah semua proses, setelah apa itu terus segala macam, temen ini datang lagi. Thank you ya, kamu melakukan hal yang ada nggak kita? Lucu toh, kayak di inside out itu kita seringkali merasa bahwa saya masih itu positif. Jangan salah, tipe-tipe orang seperti itu pun juga bisa pakai cara. Karena nggak masih kita seringkali kayak itu, kita nggak fokus kita dan kita noleh. Seandainya punya joy, pasti joy itu benar. Padahal saya pasti pakai waktu di film inside out ada yang belum nonton sudah. Maaf ya Pak. Ternyata spoiler, tapi nggak apa-apa, itu film lama. Ternyata Serkes ada gunanya nggak? Ada kan? Nah, kita tuh seringkali kayak Serkes dulu. Be positive, and positive you will lose. Kamu akan hilang gitu loh. Jadi kita seringkali juga kayak gitu.
kamu punya sebuah folder yang isinya Tuhan sudah persiapkan dan itu punya kualitas yang besar sama seperti orang yang lain. Stop untuk menangisi hidup, stop untuk ngomong berpikir salah. Tuhan sudah kasih kesini. Amin. Oke, next. Nah sekarang dari tadi sama-sama mungkin kamu tahu visi ini penting, what should we do now? Apa yang harus tahu? Ini yang wajib dicatat. Yang kedua, next. Mulai dari Tuhan. Bukan di Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Tolong yang namanya Yosef berdiri baca. Kejadian 1 ayat 26. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia untuk gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berada di bumi. Nah, kata-katanya dengan sangat jelas sudah kayak gini. Kalau yang kalian gambar diri biasanya dibuka baik. Baiklah kita menjadikan manusia apa? Menurut gambar dan rupa kita. Tuhan dengan sangat jelas ngomong bahwa kita di tempat ini semua itu diciptakan serupa dan segambar. Tanya saya logikanya kalau dibilang serupa dan segambar, berarti ada bedanya? Ada bedanya? Kalian punya teman yang kembar, kamu ini punya teman dari kembar. Sila ketemu dia itu umurnya apa sih? Segambar. Terus si orang apa? Bingung bedakan juga enggak? Kalau dia nggak mulai ngomong atau dia mulai bernikah, aku jadi nggak ngerti. Gitu. Apalagi waktu itu mereka berdua pernah ngetes aku. Coba lihat tadi, untuk masa kecil aja. Nggak ngerti. Benar nggak? Kalau dia ngomong